Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih praktis dari kitab Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan, karena saya kira hari ini masih hari Sabtu, siap-siap berangkatnya besok, jadi hari Senin. Baik, kita masih dalam pembahasan mengenai fikih wudu, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pembahasan. Pertama tentang syarat-syarat wudu, dan yang kedua tentang kewajiban-kewajiban wudu. Sekarang kita lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu mengenai sunnah-sunnah wudu. Qala hafizahullah, wa ta'ammal, ya sampai di situ ya, yang lihat ada bukunya. Wa ta'ammal iftitah ayatil wudu, dan perhatikanlah iftitah ayatil wudu, pembukaan dari ayat wudu, bihadzan nida'il karim, dengan panggilan yang mulia ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa qad wajjaha subhanahu wa ta'ala al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan pembicaraan kepada orang yang mempunyai sifat keimanan. Li'annahu huwa alladhi yusghi li'awamirillah, karena dialah yang akan memperhatikan perintah-perintah Allah. Wa yantafi'u biha, dan mau mengambil kemanfaatan dengannya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang yang mukmin. Ini adalah hadis Tsauban yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad
Ibn Majah, dan yang selain dari keduanya, sebagaimana dalam catatan kaki. Jadi menjaga wudu memang sifatnya orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, sulit untuk berwudu, apalagi melaksanakan sholat. Nggak usahkan wudu. Kalau orang yang tidak beriman atau kurang keimanannya, lemah keimanannya, cebok pun enggak usahkan wudu, cebok aja enggak. Habis nembak, ya udah langsung disimpan pistolnya. Ya kan kebanyakan begitu, ya enggak? Di masyarakat umum kita lihat kenyataannya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Orang bisa menjaga wudunya, apalagi wudunya tidak sampai putus. Begitu batal dia wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu karena dorongan keimanan. Ya. Maka inilah kemuliaan wudu yang sangat terkait erat dengan keimanan. Makanya awal disyariatkan oleh Allah, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang demikianlah yang akan bisa menjaganya dan melaksanakannya. Wa ma zada amma dzukir. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Adapun yang lebih dari apa yang telah disebutkan fi sifatil wudu, mengenai tata cara wudu, fahuwa mustahabbun, maka itu semua adalah perkara yang mustahab, ya, selain dari yang syarat dan kewajiban-kewajiban. Ada berapa syaratnya? Yakin 8? Jangan-jangan 10? Hah? 8 ya? Baik, siapa yang menyebutkan 8 syarat wudu? Kan sudah dipelajari ini. Pertama, Bapak ini. Pertama Islam. Berakal. Mumayyiz. Niat. Ada antum. Yang ditanya Bapak itu sebetulnya. Ada antum. 4, niat. 5, air yang suci dan mensucikan. Ya, 5. 6, udah tadi muslim, berakal, mumayyiz, niat. 4, airnya tohur. 5, airnya mubah. 6, didahului oleh istinja. 7, airnya harus sampai langsung ke kulit. Baik, ke kulit dan ke kuku. Baik. Ada berapa syaratnya? 8. Ada berapa kewajibannya? Ada 6. Silakan, Bapak. 1. Kepala memang dibasuh. Membasuh wajah. Membasuh kedua tangan. Mengusap kepala. 3. Membasuh kaki.
harus berurutan. Ya, berkesinambungan. Gampang kan sebetulnya? Gampang, Masya Allah. Adapun yang selain itu, beliau katakan dari tata cara wudhu adalah perkara yang sunnah, mustahab. Nah, selain yang syarat-syarat dan yang merupakan kewajiban-kewajiban wudhu adalah perkara yang mustahab. Baik. Kemudian, man fa'alahu falahu ziyadatu ajr. Maka barang siapa yang melaksanakannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Karena sunnah. Artinya kalau ditinggalkan, tidak mengapa. Wudhunya tetap sah. Namun, tidak sempurna sehingga dia tidak mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraja alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak mengapa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al, dan dari sanalah para ahli fiqih menamakan perbuatan-perbuatan itu sunanal wudu, sebagai sunnah-sunnah wudu. Maksudnya mustahabbatihi, ya, amalan-amalan yang mustahab di dalam wudu. Fa sunanul wudu hiya. Kalau begitu sunnah-sunnah wudu yaitu awalan, yang pertama, as-siwak, bersiwak. Wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, dan telah terdahulu penjelasan mengenai keutamaannya dan tata caranya. Wa mahalluhu, dan tempatnya indal madmadah, ketika berkumur-kumur. Ya. Jadi ketika berkumur-kumur sekalian bersiwak. Ini sunnahnya wudhu. Kalau seorang melaksanakannya, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tidak bersiwak, apakah wudhunya batal? Tidak sah? Jawabannya tidak. Karena ini hanya sunnah yang dianjurkan. Liyahsula bihi wa bil madmadhati tadhiful fam, agar terhasilkan dengan siwak serta dengan pembersihan terhadap mulut. Nah, hanya sekedar berkumur-kumur, kalau disertai dengan siwak maka mulutnya akan lebih bersih. Di samping itu juga mengamalkan sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudhu. Ya. Kalau tidaklah memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap wudhu. Di mana tempatnya? Ketika kumur-kumur. Listiqbalil ibadati wa tahayyu'i litilawatil Qur'an, untuk menyambut ibadah dan bersiap membaca Al-Quran, wa munajatillahi azza wa jal, dan bermunajat dengan Allah azza wa jal. Sehingga dilakukan membaca Al-Quran serta bermunajat kepada Allah di dalam ibadah salat dalam keadaan mulutnya bersih karena sudah berkumur-kumur dan siwak. Ini adalah bentuk adab di dalam beribadah kepada Allah. Nah, walaupun hukumnya sunnah, memang ini semestinya menjadi perhatian kita. Ya. Dari sisi ini kita terus terang kalah dari jamaah yang kita tahu semua. Mereka Masya Allah, siwaknya nggak pernah ketinggalan. Ya kan? Ketika
wudu dan ketika sholat. Ya. Setidaknya ketika sholat mereka juga melakukannya. Nah, kalau kita kan jarang. Dari sisi ini kita kalah dalam mengamalkan sunnahnya. Semestinya demikian kita ahlus sunnah. Ya. Hanya saja sayangnya mereka menjaga sunnah-sunnah amaliyah, tetapi rusak dalam sunnah i'tiqadiyah, sunnah dalam hal keyakinan dan prinsip agama. Ya. Oleh karenanya, ya, yang lebih penting, yang lebih pokok adalah sunnah dalam perkara keyakinan dan prinsip. Tapi juga tidak boleh meremehkan yang bersifat amaliyah. Makanya disebut sebagai ahlus sunnah, karena mereka berupaya berpegang teguh dengan sunnah dalam semua sektor agama dan kehidupan. Baik. Ini yang pertama, yaitu bersiwak. Hadisnya jelas. Tsaniyan, yang kedua, ghaslul kaffain thalathan fi awalil wudu qabla ghaslil wajh. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Nah, yang biasa kita lakukan itu sebenarnya bukan kewajiban wudu, itu hanya sunnah wudu. Tapi memang ya sebagaimana siwak semestinya tidak kita tinggalkan. Kenapa? Karena ini kesempurnaan wudu. Ya. Walaupun tidak wajib, kalau kita ingin wudunya sempurna dan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah, ya memulai wudu tidak langsung dengan membasuh wajah, tetapi dengan mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah. Nah, kalau ada yang kemudian tidak membasuh kedua telapak tangannya ketika di awal wudu, apakah wudunya sah? Dari sisi sahnya sah saja. Misalnya dia langsung mulai membasuh wajah, gitu ya. Setelah itu baru dia membasuh kedua tangannya sampai siku. Ya kena juga telapak tangannya, tapi tata caranya tidak dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Dari sisi sahnya sah saja. Yang enggak sah itu kalau dia tidak membasuh kedua telapak tangannya sama sekali. Nah, itu enggak sah. Liwurudil ahadits bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan itu. Nah, nanti akan kita lihat tentang tata cara wudu. Wali annal yadain alatu naqlil ma ilal a'dha, dan karena bahwasanya kedua tangan adalah alat yang memindahkan air kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Maka kedua telapak tangannya harus bersih terlebih dahulu. Ya, walaupun hukumnya hanya sunnah saja. Apalagi kalau bangun dari tidur, terutama tidur malam. Ya, sama juga hukumnya ketika tidur siang. Maka seseorang sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka dia harus membasuh kedua telapak tangannya sebelum itu. Ya. Membasuh kedua telapak tangannya. Dan dalam perkara wudu disunnahkan sebanyak 3 kali di awal, sebelum dia membasuh anggota-anggota wudunya yang lain. Karena bagaimana caranya dia memindahkan air ke anggota wudu yang lain kalau nggak ada telapak tangannya? Ya sebetulnya bisa sih pakai keran ya. Cuma kan lebih afdalnya kalau dia menggunakan kedua telapak tangannya. Nah,
Kalau dia nggak menggunakan kedua telapak tangannya, dikhawatirkan juga tidak rata air wudhunya. Bisa dia siram, misalnya dia basuh wajahnya di bawah keran gitu, ya gini-gini kan, tapi aneh aja gitu ya. Aneh, terus juga belum tentu rata, belum tentu mengenai semua bagian dari wajahnya. Kalau ada yang tertinggal, nah nggak sah wudhunya. Gitu. Makanya kesempurnaannya adalah dengan menggunakan kedua telapak tangan. Nah, kalau menggunakan kedua telapak tangan, maka sunnahnya dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan tersebut. Wali annal yadain alatu naqlil ma ilal a'dha. Karena kedua tangan itu adalah alat untuk memindahkan air kepada anggota-anggota wudu yang lain. Fa fi ghaslihima ihtiyatun. Maka di dalam membasuh keduanya terdapat penjagaan li jami'il wudu, untuk seluruh wudu. Ini sunnah yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah. Ini yang sunnah. Dan ini harus diperhatikan ya, mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau ada yang mengatakan sunnah hukumnya membasuh kedua tangan ketika wudhu, benar atau salah? Hah? Salah. Ya, membasuh kedua tangan ketika wudhu bukan sunnah, wajib. Yang mana yang sunnah? Membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu sebelum membasuh wajah, harus lengkap. Kalau membasuh kedua tangan ya wajib, bukan sunnah. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau Anda meninggalkannya nggak sah itu wudhu. Nah, jadi dalam perkara fikih memang harus jeli, harus teliti. Ya, apalagi membedakan antara mana yang sunnah dan mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang rukun, itu harus jeli. Salisan, yang ketiga, al-bada'atu bil madmadhati wal istinsyaq qabla ghaslil wajh. Memulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya sebelum membasuh wajah. Liwurudil buda'ati bihima fil ahadits. Karena datangnya pemulaian dengan keduanya di dalam hadis-hadis. Nah, jadi memulai dengan kumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini juga sama. Jangan ada yang mengatakan, oh saya kemarin ngaji di mana? Di musola ini at-taubah. Kalau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah ketika wudhu. Benar apa enggak ini? Bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah ketika wudhu. Benar atau salah? Benar atau betul? Kenapa salah? Dan kenapa betul? Apa hukumnya? Wajib. Nah, yang mana yang sunnah? Bapaknya kayaknya bingung. Yang mana yang sunnah, Pak? Nah kan? Yang wajib yang mana? Nah, ini fikih. Salah memahami, salah praktek. Ya. Nah, ini makanya harus betul-betul. Ini padahal cuma masalah wudhu. Apalagi kalau masuk ke masalah-masalah fikih yang jelimet, semacam dalam bab jual beli,
masalah transaksi. Beda dikit bentuknya bisa jatuh ke dalam yang haram. Beda dikit jadi halal. Apalagi dalam masalah tolak, itu bab-bab yang sulit. Ini masalah wudhu nih gampang. Yang mana yang sunnah? Yang mana yang wajib? Yang wajib. Yang wajib ya wajib. Ya. Yang sunnah ya sunnah. Yang wajib yang mengusap wajah. Yang sunnah yang jauh dengan Apa hukumnya berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung? Siapa nih yang dari awal ikut bab wudu? Ikut nggak bapaknya? Enggak ya? Ini bapaknya. Apa hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? bagian dari Jangan buka bukunya ya. Ini sudah langsung praktek ini. Ini ada orang tanya, Pak, saya mau nanya Pak, Bapak kan nih rajin sholat Pak. Apa hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? bagian dari ini wajah. Terus hukumnya apa Pak? Gitu. Saya tahu dari bagian dari wajah. Hukumnya apa? Wajib. Wajib apa sunnah? Saya juga bingung nih Pak. Kita tanya dulu ke Ustadz dah gitu. Cari rumah Ustadznya gitu. Pastikan dulu. Makanya jangan salah, jangan keliru. Kenapa saya tanya gini? Saya khawatir keliru. Kan sudah kita pelajari. Makanya pentingnya mengulang-ulang pelajaran. Supaya kita benar-benar paham dan dalam pengamalannya nggak keliru. Karena terjadi hal-hal seperti ini. Karena kalau kita nggak paham, nggak betul-betul memahami yang pertama dan mengingatnya dengan benar, masuk ke pembahasan kedua agak mirip-mirip, terus tersamar, akhirnya kita salah paham. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Karena itu bahagian dari membasuh wajah. Ini sudah kita pelajari, iya kan? Sedangkan yang sunnah yang mana? Yang mana yang sunnah? Yang sunnah adalah memulai sebelum membasuh wajah secara keseluruhan, kita mulai dulu dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu yang sunnah. Bukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya yang sunnah. Nah, diawalinya. Kalau ada orang yang membasuh wajahnya secara keseluruhan, setelah itu dia kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, sah nggak? Sah. Tapi dia meninggalkan yang sempurna. Ya. Ada orang membasuh wajahnya secara keseluruhan, tapi tidak berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sah nggak? Nggak sah, karena itu adalah kewajiban. Kan sudah kita bahas. Karena dia meninggalkan ada bahagian dari wajah yang tidak dia basuh. Nah, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk membasuh wajah. Oleh karena itu harus kita bedakan. Berarti yang sunnah itu yang mana? Yang mana Mas? Nah, mengawali. Bukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Memulainya sebelum membasuh wajah. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Jangan salah. Ya. Boleh nanya, Ustaz? Alhamdulillah. Kalau mengawali tadi dia lakukan, tetapi pas mengusap ya dia tidak memasukkan lagi, dia tidak melakukan yang wajibnya dong. Artinya dia udah mengawali memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Yeah. Lalu saat di wajah dia hanya wajah saja, tidak masuk
air. Ya, ini kan bagian dari wajah. Dia mulai dengan ini, baru basuh wajah semuanya. Napas di wajibnya itu dia tidak lakukan memasukkan air ke dalam mulut. Oh ya udahlah, kan dia mulai dengan ini dulu basuh wajahnya. Saya berpikirnya tadi karena diawali ini melakukan yang sunnah. Bukan suatu, bukan dipisahkan. Ini bukan ini di mana letaknya mulut? Iya, di wajah kan. Makanya dia masuk ke bagian wajah. Nah, membasuh wajah ini caranya bagaimana? Sunnahnya mulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, baru sisanya yang lain setelah itu. Gitu. Jadi bukan bahagian tersendiri. Ini bagian dari membasuh wajah. Jadi kalau dia mengusap wajah dulu baru mulut dan hidung, itu dia tidak melaksanakan sunnah. Ya. Dia hanya melaksanakan wajib. Ya. Nah, itu kan jelas insyaallah. Masya Allah. Dan saya dites kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Wa yubalighu fiha in kana ghayra sha'im. Dan dia bersungguh-sungguh melakukannya jika dia bukan seorang yang sedang berpuasa. Ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa jangan, karena khawatir ada dari air tersebut yang masuk ke dalam kerongkongan dan itu bisa membatalkan puasa. Ya, kalau nggak puasa ya benar-benar kalau bisa kita benar-benar masukkan ke dalam gitu. Kalau pas lagi puasa ya sekedarnya aja. Jadi tetap kita masukkan tapi jangan sampai terlalu dalam. Kalau nggak puasa agak dalam dikit nggak apa-apa. Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam keluar. Ya, kalau nggak puasa, tapi kalau puasa ya sekedar masuk aja udah. Ya. Bukan seperti yang kata bapaknya kemarin yang di sini. Cuman jarinya yang digini-giniin. Itu salah, airnya yang dimasukkan, bukan jarinya ya dimasukkan. Baik. Wa ma'nal mubalaghati fil madmadah. Nah, ini makna dari bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur. Idaratul ma' fi jami'i fami, yaitu memutarkan air di seluruh mulutnya. Jadi tidak hanya dimasukkan, tetapi benar-benar dibuat rata air itu berada di dalam mulutnya. Apa bahasa kita kumur-kumur ya? Ya. Memutarkan air pada seluruh mulutnya. Wa fil istinsyaq, dan di dalam memasukkan air ke dalam hidung, jadbul ma ila aqsa anfih, menarik air sampai ke bagian yang paling terdalam dari hidungnya. Jadi memasukkannya itu tidak sekedar hanya masuk di bagian depan, kalau bisa agak dalam. Ya, agak dalam dikit. Sehingga kalau ada yang sampai masuk ke dalam, melewati lubang hidung dan masuk ke kerongkongan, nggak ada masalah kalau nggak puasa. Tapi kalau puasa jangan. Makanya kalau puasa jangan terlalu serius. Ya, ya sekedarnya aja di bagian depan. Nah, tapi kalau nggak puasa, maka yang sunnahnya adalah ditarik, kata beliau, jadbul ma ila aqsa anfi, menarik air sampai ke bagian terjauh atau terdalam dari hidungnya. Ya, kalau orang nggak biasa memang agak perih biasanya atau agak, ya. Tapi kalau udah biasa nggak ada masalah. Ya, itu yang sunnah. Jadi kita sekarang paham apa maksudnya bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, ya harus membuat air itu rata di semua bagian mulut, ya.
Jadi dibuat kumur-kumur sehingga bisa merata. Sedangkan istinsyaq menariknya sampai ke bagian yang terdalam dari hidung. Rabi'an, yang keempat, sunnah yang keempat. Wa min sunanil wudu, dari sunnah-sunnah wudu, takhlilul lihyati al-kathifati bil ma'. Menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air hatta yablugha dakhilaha, hingga mencapai bahagian dalamnya. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain, dan menyela-nyelai jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ini yang sunnah. Maka orang yang jenggotnya tebal, yang dikhawatirkan atau yang air memang sulit untuk benar-benar sampai ke bagian dagunya, maka cukup dia menyela-nyelai jenggotnya dengan jari, sehingga air itu mengenai bagian dalam dari jenggotnya. Nah, kalau yang jenggotnya cuma beberapa lembar atau tidak punya jenggot, ya harus dia kenai air tersebut sampai kepada kulit dagunya, karena kan wajah semuanya sampai dagu sini. Ini kan wajah semua, sehingga nggak boleh dia seperti orang yang punya jenggot lebat. Ya. Dia harus membuat air sampai kepada kulit dagunya. Kalau dia jenggotnya cuma sedikit, hanya beberapa lembar, atau mungkin tidak punya jenggot. Tapi yang jenggotnya tebal, maka dia sela-selai air dengan jarinya sehingga air itu masuk ke bagian dalam dari jenggotnya tersebut. Nah, ini yang sunnah. Baik. Demikian pula menyela-nyelai air di jari jemari kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya. Jadi kalau sampai yang kanan itu ya, yang kiri. Sebetulnya yang penting, kalau yang wajibnya kan dia membasuh kedua tangannya, termasuk ya semuanya harus kena. Tapi supaya sempurna, yang sunnahnya dia menyela-nyelai jari jemari kedua tangannya, yang kanan kemudian yang kiri. Kalau celah kaki itu gunakan tangan kanan apa kiri apa sama? Ya pakai tangan kanan lebih baik. Kalau dalam hal yang baik menggunakan yang kanan. Tapi boleh yang kiri, nggak ada masalah. Nah. Ini yang keempat, ya. Berarti yang keempat adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air hingga air sampai ke bagian dalamnya, dan menyela-nyelai jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi ketika misalnya dia wudu ini ya, pada tangannya, misalnya dia mulai yang kanan, dia cuci misalnya tangannya. Kalau yang sunnah, dia mulai dengan kedua telapak tangannya, dia basuh. Misalnya ada orang basuhnya gini aja, boleh nggak? Boleh. Ya, dia basuh. Karena membasuh kedua telapak tangan sebelum kedua wajah adalah sunnah. Ya. Kemudian ketika setelah membasuh wajah, giliran membasuh tangan, dia masukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian dia buat rata semuanya. Kalau dia masukkan tangannya ke dalam bejana, ngambil air gini, sudah pasti ini sudah basah pasti. Nggak mungkin enggak kan? Karena kan tangannya sudah dia masukkan ke dalam bejana ngambil air. Ya, dia buat sampai ke siku. Begitu juga dengan yang kiri. Itu yang wajibnya. Tapi kalau dia ingin sempurna, begitu dia ambil air, kemudian dia basuh tangannya sampai siku, lalu dia sela-selai.
Nah, ini yang sunnah. Begitu juga yang kiri. Begitu dia ambil, dia basuh sampai ke siku, kemudian dia selesai. Ini yang sunnah. Nah, ketika kaki juga demikian. Ya. Dia basuh kedua kakinya, ya, sampai rata, kemudian dia selesai antara jari jemari kedua kakinya tersebut. Itu adalah yang sunnah. Bukan membasuh kakinya wajib. Ya. Membasuh kaki secara keseluruhan sampai kedua mata kaki adalah wajib. Tapi menyela-nyelai antara jari jemarinya adalah sunnah. Kalau melebihi mata kaki, boleh kan? Boleh. Yang penting mata kakinya masuk di dalam yang dia basuh. Karena batasnya adalah kedua mata kaki. Nah. Baik. Khamisan, yang kelima, at-tayamun, berkanan-kanan. Maksudnya apa? Wa huwa al-bad'u bil yumna minal yadaini war rijlaini qabla al-yusra. Memulai dengan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki sebelum yang kiri. Jadi ketika membasuh tangan mulai dengan yang kanan sebelum yang kiri. Ketika membasuh kaki, memulai yang kanan sebelum yang kiri. Kenapa tidak memulai dengan yang kanan ketika membasuh wajah? Wajahnya satu, ya kan, gimana kanannya gitu. Separuh dulu gitu kan. Aneh gitu. Kalau wajah tidak, karena memang tidak ada yang kanan dan kiri, sehingga tidak perlu. Ini yang kelima. Sadisan, yang keenam, az-ziyadatu 'alal ghaslatil wahidati ila 3 ghasalatin fi ghaslil wajhi wal yadaini war rijlaini. Yang keenam, lebih dari sekali basuh sampai 3 kali basuhan di dalam membasuh wajah, kedua tangan, dan juga kedua kaki. Berarti yang wajib itu sekali. Lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Boleh 2 kali, tapi yang sempurna 3 kali. Ya. Maka ini berada pada membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan membasuh kedua kaki. Jadi kalau ada orang cuma sekali, sah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia ingin lebih sempurna, 2 kali. Akan lebih sempurna lagi 3 kali. Nah, Kalau lebih dari itu nggak usah. ngada-ngada. Was-was itu jatuhnya. Biasanya yang melakukan itu orang yang was-was. Wah, ini kayaknya belum kena nih, sehingga nggak cukup 3, 4, 5, 6, 7, sak sukanya dia, karena was-was. Kalau dia biarkan, makin lama makin parah, dan suatu saat dia sampai pada tingkat wudunya nggak akan pernah bisa selesai. Dan itu terjadi, ini real ya, fenomenanya ada. Orang yang nggak selesai wudunya, sementara sholat jamaahnya udah selesai, karena was-was. Oleh karena itu, kalau sudah 3 kali ya udah. Kalau ada di dalam hati bisikan, kayaknya belum kena deh, kayaknya belum bersih, tinggalkan. Ya. Karena kalau nggak dilawan, itu semakin lama semakin parah. Maka was-was seperti itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Ada yang memudahkan artinya. Setiap kali basuhan yang pertama dia cukup dengan apa artinya. Setiap kali basuhan itu harus sempurna. Harus sempurna. Ya kan ada yang mengartikannya yang penting 3 kali dia basuhan pertama cuma separuh gitu ya. Yang tiga-tiganya harus utuh ya. Ya, 3-3-nya harus utuh. Kalau nggak utuh, berarti dia dianggap sekali. Tidak saling menyempurnakan gitu. Bukan. Karena kan perintahnya kalau tangan sampai siku. Ya, kalau sekali berarti harus sampai siku. Kalau cuman sampai di tengah,
atau sebelum siku, berarti Anda belum sempurna, belum terhitung satu itu. Itu asalnya nggak sah. Sehingga pada basuhan yang kedua baru sampai siku, nah itu baru dihitung satu. Karena yang pertama itu nggak sah. Nah, jadi jangan karena menginginkan yang sunnah lalu meremehkan yang wajib. Yang wajibnya harus sempurna. Jadi kesempurnaan itu ketika memenuhi apa yang menjadi batasannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pas sesuai batasannya, nah itu terhitung satu. Gitu. Ya, cuma dia terselamatkan aja, wudunya tetap sah karena sampai ke siku, terselamatkan karena dia membasuhnya sampai 3 kali. Tapi apakah dia mendapatkan pahala yang lebih? Wallahu a'lam bishawab. Yang nggak sampai siku itu nggak terhitung, karena tidak sesuai dengan batasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunan. Inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Ya juduru bika anta ta'allamaha, pantas untukmu untuk mempelajarinya. Wa tahrisa ala tatbiqiha, dan engkau semangat untuk menerapkannya. Fi kulli wudhu'in, pada setiap wudu. Liyakuna wudhu'uka, agar wudu'mu mustakmilan lissifatil masyru'ati, agar wudu'mu menjadi sempurna sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Litahuza 'ala thawab, sehingga engkau meraih pahala. Wa nas'alullaha lana wa lak al-mazida minal ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Dan kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Nah, berarti syaratnya ada 8, kewajibannya ada 6, sunnahnya ada 6. Siapa yang ngulangi sunnahnya? Antum yang ketawa. Apa tadi sunnahnya yang 6? Sunnahnya yang 6 itu bersiwak. Pertama bersiwak. Yang kedua diurut aja, tinggal diurut. Iya, nggak apa-apa, baca dulu karena baru dipelajari. Satunya bersiwak, keduanya membasuh telapak tangan 3 kali. Membasuh Telapak tangan 3 kali. sebelum wajah, harus jelas. Oh iya, sebelum wajah, sebelum membasuh wajah. Ketiganya berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Memulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Keempatnya menyala janggut dan tebal dengan air hingga mencapai bagian dalamnya. 5 memulai kurang. Dan juga menyala-nyala jari, baik itu tangan dan kaki. Kedua tangan dan kedua kaki. Kelimanya memulai dengan yang kanan dulu sebelumnya kiri. Dalam membasuh kedua tangan harus jelas. Dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki. 6 menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali. Dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kaki. Baik, yang ketujuh. Oh, nggak ada, masya Allah. Berarti baik, masya Allah. Baik. Berarti dengan ini kita selesai dari 3 pembahasan penting di dalam wudu sebelum kita masuk ke dalam tata cara wudu yang lebih rinci. Nah, ada syaratnya, ada kewajibannya, dan ada sunnahnya. Mungkin itu dulu kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang mau bertanya? Ada. Oleh untuk akhwat, pahala
Ya. Nanti ada pembahasannya. Kenapa? Untuk siwak tetap menggunakan kayu siwak beda dengan Ya. Ya, harus pakai siwak. Tidak terwakili oleh sikat gigi. Bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi apakah nilainya sama? Ya. Karena siwak itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau misalnya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberikan kepada aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Berarti gimana caranya antum mau sholat terus sikat gigi? Buat sikat gigi. Siwak itu siwak, nggak bisa diwakili dengan. Nah, tapi kan tujuannya sama, yaitu membersihkan. Ya, tujuannya memang sama, tapi amalannya beda. Sehingga yang paling tepat adalah tetap siwak, karena siwak itu ada sampai sekarang. Kalau urusannya cuma membersihkan mulut dan gigi, bisa dengan sikat gigi serta odolnya gitu. Tapi kalau mau mengamalkan sunnahnya, ya memang harus siwak dengan siwak. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Makruh. Lah iya, apa dalilnya? Saya nggak tahu. Ya mungkin pendapat wallahu a'lam. Tapi harus dicek apakah benar dari Al-Imam Syafi'i. Kadang banyak ya penukilan-penukilan dari Al-Imam Syafi'i sampai dalam masalah takwil sifat-sifat Allah, padahal tidak demikian. Karena ya banyak pembohongan-pembohongan publik terkait dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi nggak bisa diwakili dengan sikat gigi. Barakallahu fiik. Ya. Hah? Iya kan, telunjuknya kita letak di dalam telinga, kemudian bukan diambil air terus bukan membasuh, nanti apa namanya? Makanya nggak ada pembahasan membasuh telinga, yang ada apa? Membasuh wajah. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Membasuh telinga? Nggak ada membasuh telinga. Kepala tadi kan tidak ada membersihkan telinga, bapaknya nanya membasuh telinga pas kepala kan Ya itu bagian bukan membasuh ya, kepala nggak dibasuh. Mengusap kepala. Ya, maka sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, mungkin bapaknya nggak hadir. Kita mengusap kepala mulai dari depan, itu kan wajib. Mengusap kepala itu kan wajib ya, mulai dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Kemudian masukkan kedua jari ke dalam telinga, kemudian mengusapkan bagian luar telinga dengan ibu jari. Nah, nanti ada di tata cara wudhu. Nanti akan ada di dalam tata cara wudhu. Ini kita baru membahas tentang dimulai syaratnya apa, kita harus tahu dulu. Syaratnya apa? Kewajibannya apa? Sunnahnya apa? Nah, nanti baru dibicarakan secara lebih detail, mulai dari awal sampai akhir tata caranya seperti ini. Nah, sehingga pembahasan wudhu ini benar-benar lengkap. Dari awal sampai akhir kita benar-benar mengetahuinya,
ketika kita mempraktekkan tata caranya dari awal sampai akhir seperti ini. Nah, kita tahu bahagian-bahagian. Oh, ini ternyata syarat. Oh, ini ternyata wajib. Oh, ini ternyata sunnah. Sehingga kita tahu kalau kita meninggalkan yang ini, oh, ini nggak boleh, nggak sah nanti. Kalau yang ini, oh, ini masih nggak apa-apa karena sunnah. Jadi benar-benar pembahasannya lengkap dan detail dari awal sampai akhir. Nah, baik, ada yang lain? Ya, silakan ibu-ibu. Ada apa ya? Ada luka ketika ada itu unsur luka, ada luka itu ada luka di korban tidak sempurna dari juga ketika ada unsur ada luka. Baik, orang yang terluka kemudian lukanya diperban. Gitu. Maka di dalam wudhu ketika bahagian anggota badan tersebut tidak mampu untuk dibasuh karena akan membahayakan, ya. Dan Nabi SAW menyatakan la dharar wa la dhirar, tidak boleh membahayakan dan tidak pula dibahayakan. Sehingga di dalam sunnah orang yang terkena luka lalu lukanya itu dibalut, dia mengusap di atas balutannya. Ya, ini pengecualian bagi orang yang uzur seperti orang yang punya luka seperti tadi. Maka dia mengusap balutannya. Ya, kalau mengusap ya sekedar aja. Kalau basah ya itu namanya dibasuh. Sekalian aja basuh. Gitu. Kalau harus basah, namanya mengusap ya diusap dengan sisa air yang ada pada tangan. Ya, jadi dia masukkan air ke dalam tangan, dia masukkan tangannya ke dalam air. Nah sisanya itu baru dia usap. Itu mengusap. Kalau dia ambil air kemudian dia tuang ke tangannya yang luka, ya itu membasuh namanya. Itu kan yang mencederai, kan? Yang bisa membuat lukanya tambah parah, padahal lukanya tidak boleh kena air. Maka cukup dia masukkan tangannya ke dalam air, kemudian sisa air yang ada di tangannya itu yang dia pakai untuk mengusap di atas lukanya atau di atas perbannya. Begitu. Gitu Ibu. Ya. Masya Allah. Ada yang lain? Ya. Di wudhu itu kan berurusan, ada sebagian melebihkan kali-kali kepala itu beberapa kali kayaknya, kayak seperti mandi gitu. Udah gitu, apalagi kita ada kekhawatiran, misalnya beliau itu seorang imam kan gitu, kan tidak berurutan kayaknya sudah melebihi kan gitu. Kalau saya perhatiin kebanyakan gitu. Nah itu gimana Ustaz? Seorang imam misalnya. Ya kalau antum ragu wudunya enggak. Ya tapi kalau dia membasahi bukan mengusap, ya sah-sah saja. Karena batasannya mengusap. Mengusap itu airnya sedikit kan. Kalau dia malah lebih gitu, enggak apa-apa. Dalam artian bukan enggak sah. Ya bisa jadi sah saja. Hanya dia berlebihan. Yang jadi masalah kalau dia cuma gini-gini, nggak kena semua kepalanya. Itu satu lagi. Misalnya kalau kita kan namanya wudhu ini apa kan yang paling utama ya. Kadang kita perhatiin misalnya ada misalnya seorang imam tadi, saya suka perhatiin memang seperti ini aja. Gitu. Ya atau sedikit lagi tarik saja. Kan tetap masih ujungnya aja. Ya. Kita khawatirnya di belakang beliau bermakmum kan. Antum bisa nggak cari masjid lain? Karena kan kadang suka ketemu melihat beliau ini kan dulu ya
Antum beritahu. Antum kan kepingin aman nih sholatnya, antum beritahu. Tapi dengan cara yang baik. Antum beli buku tata cara wudhu yang benar, ya kan? Antum hadiahin. Pak, maaf banget bilang. Ketika berdua aja setelah antum mungkin cari waktu yang tepat, tempat yang sepi atau di dalam ruangan takmir atau di mana tempat yang sepi atau antum mengajak ngopi dulu bisa juga gitu. Kemudian minta maaf banget Pak, maaf banget. Kalau tahu wudhunya seperti itu kita boleh bermakmum di belakang. Sebetulnya kalau wudhunya nggak sah nggak boleh bermakmum di belakang. Karena khawatir sholatnya juga nggak sah. Karena antum tanya ya itu. Kalau udah kita kasih tahu nih pernah sekali, tapi dia tetap begitu, itu berarti kita ini ada setidaknya nyari. Ya. Antum cari imam yang lain. Kalau rumah antum dekat dari masjidnya Ahlus Sunnah, sholat di masjidnya Ahlus Sunnah aman. Kadang mungkin sebagai ya gambaran bagi kita ada aja ngelihat aja tuh. Kadang kakinya gini-gini ke air Ustaz. Ada juga kan Ustaz, ada aja yang kelihatan yang jadi ganjalan di hati gitu. Ya. Oleh karena itu antum jangan ngeliat-ngeliat. Supaya tetap berbaik sangka nih wudhunya, masya Allah. Tapi kalau memang kelihat, ya itu tadi. Ya, kalau wudhunya nggak sah, memang khawatir sholatnya nggak sah. Dan tidak boleh berimam di belakang orang yang sholatnya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Tadi kan dalam hal berwudu mengambil air dalam bejana yang mulai dari depan. Tapi kan sekarang kampanye menggunakan keran. Itu kadang-kadang tangan bukan dari depan, kadang itu juga langsung keran bujur gitu, langsung besar. Nah ini bagaimana? Ya, kalau dari sahnya sah saja, cuman kurang sempurna. Karena kan tangan itu, kan Allah mengatakan ilal marafiq. Artinya dimulai dari bagian telapak tangan, ujung jari sini, baru ke siku. Jadi kalaupun di keran ya mulainya dari sini. Bukan, ada juga memang orang langsung. Kalau sahnya sah aja asal basah semuanya. Cuman nggak sempurna seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau tidak wajib bejana ya, sekarang juga. Boleh, kan yang penting membasuhnya, bukan dari bejananya. Gitu. Barakallahu fiik. Nah, hanya saja orang yang berwudu dengan air keran biasanya boros air. Dan di dalam ajaran Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk menghemat air, walaupun di tempat yang banyak air. Sehingga walaupun kita wudu dari keran, usahakan jangan dibiarkan kerannya muncul sampai hemat air, karena membuang-buang air itu termasuk menyia-nyiakan harta. Air itu kan harta, ya. Walaupun banyak nggak boleh. Antum misalnya banyak uang, tapi kan antum nggak mau. Banyak uang terus antum buang gitu, nggak mau kan? Kenapa pas giliran air antum buang-buang? Makanya secukupnya memakai air. Kalau bisa mengenai semuanya dengan sedikit air akan lebih baik. Ya. Makanya Nabi SAW bisa berwudu dengan air yang sangat sedikit. Dengan air satu gayung bisa. Termasuk sunnah wudu juga, airnya sedikit. Ya itu termasuk perkara yang pembahasannya beda ya, bukan dalam hal wudu, tapi menjaga harta. Ya. Oleh karenanya, yang penting itu
kita melaksanakan syaratnya terpenuhi, kewajibannya terpenuhi, kemudian sunnahnya terpenuhi, dan diupayakan dengan sedikit air. Supaya tidak membuang-buang harta, membuang-buang air, nggak boleh. Dan air itu kan juga, apalagi air pump kan dibayar juga. Walaupun misalnya gratis dari air sumur, jangan, tetap itu harta yang diberikan oleh Allah. Air itu termasuk pemberian, nikmat dari Allah. Nggak boleh dibuang-buang sembarangan. Nah, kita kan di Indonesia biasa begitu. Apalagi mandi. Wah, cukup sebanyak-banyaknya. Walaupun airnya banyak, jangan dibuang-buang, secukupnya. Begitu, wallahu a'lam. Nah. Baik, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus.